Oke, balik lagi nih di Ngopi Rakis Channel. Kali ini konsepnya sih sebenarnya sih kita nggak terpaku sama beberapa hewan sih. Kali ini kita dapat tamu dari pemain ikan. Ikannya nanti kita tanya-tanya lebih dalam. Kita sambut breeder ikan yang top nih. Kalau ikan itu, ikan itu breeder apa sih dibilangnya? Kalau breeder kan Sama sih Bang, di komunitas itu juga kita dipanggilnya breeder ya, yang memang breeding ya, yang memang breeding ya gitu. Man ada beberapa yang baru kali ini ngecuat itu antusias, ada baru lagi sebutannya entusiatis kan, ya orang-orang yang antusias dengan beberapa jenis tertentu gitu. Kayak, apalagi kita kalau bicara Mas Koki itu goldfish ya, ada yang menyebutkan dirinya goldfish antusias. Lu dari kapan main ikan? Jenis apa nih? Kalau main ikan ya sebenarnya dari kecil. Oh, udah hobi. Udah hobi, terus belajar ngebreed. Kalau paham ngebreed ikan ya kita dari SMP itu. Saat itu gue baru paham itu Oscar, Lohan sama cupang ngebreed itu. Lu juga kan udah jalan Belum? Biar aja. Iya, biar aja karena memang bukan pengen gue jadiin utama kan saat itu kan. Dia bukan pengen jualan juga. Jadi sebetulnya gue main ikan di SMP itu bukan karena hobi Bang. Bukan karena hobi, karena? Bukan. Diminta bokap buat ngurus ikan. Oh, bokap. Yang demen ikan banget ya Bokap. almarhum bokap. Nah, bokap kan pulangnya terbilang jarang tuh. Jadi gue yang ngurus ikannya tuh dia gitu. Oke. Kalau bisnis ikannya sebetulnya di situ udah sih bisnisin orang tua, ikannya gue kurus, gue yang minta duitnya Bagus. aja. Bagus. pelet 40.000 ya gue minta pego. Bagus. Gue per-pera. Bokap nggak tahu kan? Iya, betul. Nambah uang jajan. Terus sekarang lu akhirnya main ikan 2018. pertama main ikan jenisnya apa tuh? Oh enggak, sebetulnya gue mulai kenal ikan masuk bisnis itu 2016 gitu. Jadi ada tetangga ngasih ikan. Kenapa? Ngasih ikan komet sebetulnya. Sebetulnya gue nggak suka ikan komet, cuman ya karena dikasih ikan komet dan kebetulan memang ada sisaan akuarium kemarin kan. Ya udah dijalanin lah. Pikir ya udah dikeluarin aja akuariumnya semua dipakai. Nah, mulailah di situ gue main ikan. Sebetulnya gue bukan mengincar goldfish saat itu, tapi gue ngincernya diskus. Ikan diskus. Cuman dilalah itu barang harganya tinggi, ya mahal kan? ya. Saya tidak bekerja, jadi nggak bisa beli. Bener. Mahal itu. Mahal. Saat 2016, 2017 itu diskus masih wah-wahnya tuh Bang. Iya. Kualitas biasanya 200.000, 300.000. Itu dia. Yang biasa. Saya kan pengangguran nggak kuat ya. Aduh, gila kali 100.000. Mendingan gue beli yang lain kan pada akhirnya. Nah, ketemu Koki itu juga bukan karena keinginan gua. Nyokap gua demennya ikan yang kayak gitu. Koki. Iya, belilah Koki gitu. Belajar dah tuh. Nggak langsung. Nah, beli Koki banyak. Lor doi di situ. Lor? Oh iya, pikir gagal kan berapa kali. Akhirnya gue tanya-tanya sama ke tukang ikan. Belajar lah. Tukang ikan yang memang gue langganan dari kecil itu di situ. Gue tanya-tanya soal Koki itu gimana. Panjang umurnya tukang ikan ya? Panjang umurnya. Kayaknya sih. Panjang itu. Iya Bang, gue dari zaman 99 gue udah jadi langganannya dia. Nah gitu. Nah gue 2018 kenal Koki kan dari dia juga. Nah berbisnis juga dari dia sebetulnya. Oh, caranya. Diajak ke koperasi tukang ikan tuh, ikan hias, komunitas ikan hias ya sama dia juga. Oke. Kenal lah dunia ikan Koki kan. Dilalah kawan-kawan yang pertama kali deket ke gua tuh ya petani-petani ikan Mas Koki. Oh, bilang petani. Iya, kita bilangnya petani. Kayak arak, petani arak gitu. Petani A. Iya, kalau arak kan petani disebut. Oh, baru tahu juga.
Oh, kan disebutnya petani. Yang breeding lah, yang ternak gitu. Belajarlah ternak tuh. Itu belum tahu tuh jenis koki apa, jenis koki apa. Cuman yang gue tahu itu cuma ada 3 saat itu. Mutiara, Oranda, Rancu. Nggak kenal tuh jenis-jenis yang lain. Gue demen bener tuh koki mutiara tuh, kecil banget. Ya. Cuman 3 jenis itu yang memang paling banyak kita ketemuin lah, paling umum lah yang disuka ikan gitu ya. Yang bulat-bulat gitu kan, yang nggak ada siripnya, si Rancu, Orandal yang paling banyak. Itu 3 jenis itu. Itu kita ternak di awal di dapur orang tua. Karena udah nggak punya lahan kita kan. Oh, dapur di dapur gua kan akuarium. Ya, kalau orang tuh zaman dulu kan rumah itu terbilangnya ya orang tua kita kan dapur itu kan gede sebetulnya. Iya, Gede kan. Ya. Tapi nggak difungsiin semua kan. Betul. Bener loh. Iya. Rumah orang tua kita tuh dapurnya itu gede gitu kan. Digabung dengan apa namanya, tempat cuci ya kan, tempat cuci baju tuh. Iya. Nah, perkakas. Nah, gue pakai dong ya. Gue yang tinggal di rumah cuman gue sama nyokap gue, ya gue masukin, gue pindahin bikin gudang sendiri. Gue pakai dapurnya itu. Terus pakai 6 akuarium kecil-kecil. Gue coba. Tidak maksimal, tapi ya gue terusin. Istilahnya kayak, Bang, gue dapet bang, seneng nih kita nih, dapet 30 ekor dari hasil breeding. Oh, diketawain, dikit banget, wah, anjing dikit banget gue bilang. Iya, anjing dikit banget. Baru banyak ya kita ngerasanya ya. 30 ekor gitu. Emang berapa bang lo? Ya ribuan lah. Wah, anjir ribuan gitu. Oh, ribuan tiap kali nelorin gitu. Nah, ya udah, dari situ coba-coba gagal, gue pikir nggak akan pernah maksimal kalau kayak gini. Itu kan. Artinya gue nggak akan bisa nernak secara kayak orang biasa, ya kayak orang biasa, petani gitu. Akhirnya iya, ngelihat keadaan kayak gitu, ya gue ke kawan-kawan gue yang emang udah kenal. Gimana gue bisa, karena satu kan waktu itu gue pengangguran, gue ngambil barang koki dari doi. Dari kawan-kawan gue itu yang ternakin koki, dari situ juga. Dari situ gue jual, kemudian ada kolam yang kosong, gue bayarin. Kolamnya gue sewa dah. Kolam. Oh, kolam. Kolamnya gue sewa deh, gitu. Dari situlah baru kita ngebreeding secara bener hasilnya. Ribuan. Nah, pernah kita dalam titik panen pertama tuh yang gue ngerasain, wah banget, dapet lah 12.000 barang, 12.000 ekor. Hidup. Jenisnya apa? Oranda biasa. 12.000 ekor? Ya. Lu sendiri ngurusnya? Berdua. Keriput lu. Main air mulu. Keriput itu. Anjir. Berdua. Jadi itu gue nyewa kolam. Karena itu kebetulan tanah kosong ya, yang nggak disamperin sama pemiliknya, sama kawan gue dibikin kolam-kolam. 4x3 kan per kolam kan, berjejer ada 8, gue sewa. Gitu istilahnya. Kalau koki itu di kolam bagusnya apa di akuarium sih? Kalau untuk piara kalau akuarium sih bagus ya, karena kan dia bisa ngelihat dari samping. Ya kita lihat gitu kayak kayak arwana kan gitu. Cuman kan kalau di enaknya koki itu di kolam di akuarium tuh bisa bang. Bedanya dengan koi dan arwana. Arwana nggak asik, sebetulnya kurang asik kalau dilihat dari atas. Oh, dari atas iya. Kan dia kita ngeliatnya kan dari samping. Betul. Sedangkan kalau ikan koi kan nggak asik kita ngeliat dari samping, dari atas kita. Kalau ikan koki sendiri mah atas samping sih enak aja lihat. Ya, cuman kalau gua untuk pembesaran, terus untuk peneluran gitu ya, pemijahan gitu, ya gua di kolam, nggak bisa di akuarium. Jadi kalau gua di akuarium itu cuma sekedar display doang. Gitu. Udah masuk barang di kios ya baru akuarium. Tapi untuk di pembesaran dan pemijahan ya semua di kolam. Oke, terus kalau misalkan orang mau piara ikan koki, spesifik akuariumnya ribet gak sih? Spesifik akuariumnya ya, ribet standar aja sih bang, tapi harus pastiin juga. Jadi kadang kan orang tuh suka beli nih, beli terus tiba-tiba kepenuhan.
Oh iya. Ternyata filternya cuma busa doang tuh. Nah, di situ kan pada akhirnya kotorannya nggak kesaring secara sempurna Iya, kan. kopi kotor sih katanya. Yes, gitu. Dari Nah, situ itu yang pada akhirnya dia keracunan amoniaknya sendiri. ada mati dah tuh. Itu yang kadang, oh penuh gitu. Udah mati jadinya. Mm-mm. Emang kalau koki agak gue piara kotor. Sedikit-sedikit tainya banyak ya. Iya, padahal gede-gede lagi nggak kecil dia mah. Gede-gede. Kalau ikan koki gitu ada sertifikatnya apa segala macam? Nggak ada. Kalau yang sampai saat ini sih gue belum pernah ya ada sertifikatnya ya. Belum ya. Bahkan kayak barang impor pun nggak ada. Hmm. Beda dengan ikan koi ya, yang ada sertifikat impor atau apa ya gitu. Cuman mungkin kalau di kontes ada ya, ini ikan juara 1, Oh, dapat iya, dia sertifikatnya gitu. Tapi kalau di pasaran nggak ada, mau itu barang impor kayak, mau itu ternakan impor di ternakan sini kayak, tetap nggak ada. Lu ikut kontes juga? Nggak ada duitnya. Iya betul. Emang kontes apa juga nggak ada duitnya sebenarnya. Buang duitnya banyak. Buang duitnya banyak. Hadiahnya dua sak pelet lu hadiahnya. Iya, fair-fairan maksud gue. Dan kadang kan kalau susahnya tuh kalau diikut kontes kan kenapa gue nggak mau, ribet bang. Iya. Ribet dan kita bawa ikan nih. Kita mastiin airnya juga. Iya kan, walaupun di sana juga di tempat pekontesannya juga ada yang jual air mineral kayak merek apa gitu dijual di situ gitu. Cuman kan kadang ikan itu ada yang manja, ada yang enggak, Bang. Itu, Bang. Kayak cewek ya? Iya, ada yang manja, ada yang kagak. Jadi kalau airnya sedikit aja beda, dia merah-merah, Bang. Kayak Alergi. iritasi. Kayak alergi gitu? Iya. Anjir. Iya, kadang gitu. Jadi kita kalau di padahal sama-sama koki ya? Ya. Kita beli nih di tukang ikan nih. Ini bisa cocok di sini, ini kagak gitu aja. Udah gitu kan namanya di tempat umum ya, bebas ya. Bukan di tempat kita sendiri gitu. Iya, kita bisa nggak percaya sama panitianya ngejaga ikan sesuai karakter si ikannya nih, air ini nih. Nah, gue belum percaya di situ. Tapi kalau ikan yang lu jual udah pernah ada yang turun orang-orang pegang gitu maksudnya? Ada yang memang merencanakan. Ada yang merencanakan. Ada yang ngomong nih, ini nggak apa-apa buat ikan kontes nih bang. Mereka nyarinya yang bahanan yang masih baby, grooming. Ini enak nih bang. Barangnya cakep, tahun depan ikut kontes. Ada berapa kali orang ngomong begitu ada. Cuman nggak lantas juga gua naikkan gitu. Toh nama Dakara juga bukan orang yang bukan brand yang pernah ikut kontes. Memang gua nggak pernah ngincer kontes ya dalam beberapa tahun, bahkan 5 tahun pertama Dakara belum ada niatan ngincer kontes. Oke. Pengembangannya belum mau ke sana. Lu bisa bedain tuh. Ini jantan, ini betina. Gitu. Oh iya itu bisa. Bilangnya jantan kan sama betina, bukan laki cewek kan, bukan kan? Bisa bedain. Bisa. Bedanya apa? Abang setel film bokep ngaceng mana? Aja. Betul. Kagak. Kalau jantan itu biasa ada sirip dayung tuh yang deket insang tuh. Nah itu kasar dia biasanya. Sama pipinya tuh kasar. Sirip dayung ada kasar gitu. Dia ada benjolan-benjolan halus kecil gitu. Pokoknya di rabat tuh dia kasar. Betina tuh halus, rata gitu. Terus licin. Gitu. Selainnya fisik nggak ada beda tuh. Oh, berarti kita kalau nggak itu ngerti. Dulu gue juga sering ketuker bang. Iya, jadi ya? karena untungnya gue ada yang ngebimbing kawan gue, jadi kayak wah ini jantan nih, gue campurin, wah ini betina. Ternyata katanya ini jantan semua, gimana mau nelor katanya. Ya udah lu cariin. Itu lama, bener itu lama gue. Jadi dulu gue tuh nelorin saat dia istilahnya udah mateng banget telurnya, baru gue bisa bedain. Karena ketika mateng banget telurnya, analnya dia tuh, perut deket anal tuh empuk banget. Dipegang berarti kan? Iya, dipegang kan? Ya dulu tuh gue begitu gitu. Dipegang. Nah, cowoknya juga kadang kan gue pegang tuh istilahnya. Nah, kadang gue suka ketukar itu ternyata jantan dua-duanya atau betina dua-duanya gitu. Ketika jantan tuh kadang dia juga empuk. Lembek nih. Iya, gue pikir kan dia betina. Ya, gue campur lah dengan jantan. Ternyata jantan semua, gitu. Betinanya juga ternyata ada yang belum mateng kan. Ini kayaknya kasar nih, gitu. Rabaan sense gue juga belum bagus kan. Wah, ini kasar nih kayaknya nih.
gue pegang perutnya, ya wah keras nih. Gue pikir jantan, oh ternyata betina gitu. Makanya kadang wah kok 4 hari nggak nelor-nelor, padahal nih ada yang empuk banget. Ya ternyata ya kelaminnya sama. Gitu bang. Masih seru obrolannya ya. Kita sambung ke segmen 2. Masih seru obrolannya. Thank you.